Di dalam pelaksanaan pendidikan karakter khususnya di sekolah, itu ada beberapa pokok perhatian di dalam kita itu memikirkan lebih serius tentang pelaksanaan pendidikan karakter. Pokok perhatian yang pertama untuk pendidikan karakter di sekolah itu adalah pertanyaan mengenai manajemen waktu dan prioritas. Ya, bagaimana kita itu mengatur waktu ya, tentang pendidikan karakter. Kalau kita sudah mengajarkan sekian banyak mata pelajaran yang penting yang harus dipelajari oleh anak-anak. Misalnya kita itu harus mengajarkan mengenai IPA pada anak-anak. Itu kan big chunk, ya kan? Itu adalah suatu porsi yang besar. Lalu mengajarkan matematika, lalu masih mengajarkan mengenai ilmu sosial, ya kan? Lalu masih mengajarkan juga keagamaan, masih mengajarkan tentang kewarganegaraan dan seterusnya. Nah, kapan kita itu akan mengajarkan mengenai pendidikan karakter, ya kan? Belum lagi kita itu sedang berhadapan dengan prioritas. Jadi waktu kita itu memprioritaskan suatu pelajaran biasanya kita taruh pada waktu yang paling premium, biasanya waktu pagi, ya kan? Seringkali yang terjadi adalah pagi hari itu pas anak pas seger-segernya lagi itu kita ajarkan pelajaran yang paling dianggap paling penting. Ya biasanya matematika itu ambil porsi kan yang sangat besar sekali karena itu dianggap penting. Ya, lalu IPA itu juga menjadi porsi yang penting sekali. Lalu diletakkan di pagi hari. Ya, lalu bagaimana dengan yang lain? Contohnya dengan seni, ya, dengan musik. Ya, olahraga misalnya, itu diletakkan di waktu kapan? Oh, waktu yang sudah nggak terlalu premium. Ya, waktu anak sudah lumayan capek, entah itu jam 1 siang setelah makan siang, itu bisa diletakkan seperti itu. Nah, pertanyaannya, pendidikan karakter mau diletakkan di mana? Ya, ini adalah manajemen mengenai waktu dan prioritas untuk pendidikan karakter di sekolah. Terus yang kedua, siapa yang menjadi model? Karena pendidikan karakter nggak bisa nggak ada model. Ya. Harus ada modelnya, harus ada teladannya. Nah di sekolah itu siapa yang menjadi teladannya, yang menjadi modelnya untuk karakter-karakter yang tertentu. Ya. Nah ini menjadi suatu hal yang tidak gampang untuk dipikirkan oleh sekolah, ya kan? Apalagi kalau kita memberikan pada jenjang SD, SMP, SMA, kuliah apalagi, ya kan? Contoh sederhana aja. Kalau di kuliah itu yang datang ke kelas ngajar. Ya profesornya atau dosennya itu cuma ngajar berapa kali sih satu minggu, ya kan? Modelnya yang mana yang akan dilihat? Itu pun profesornya atau dosennya itu cuma mengajarkan sesuai dengan bidangnya, ya tidak berbicara apapun soal karakter, ya kan? Seringkali yang menjadi fokus perhatian dari mahasiswa atau dari muridnya itu adalah skill yang memang mau diajarkan, ya kan? Jadi nggak berhubungan dengan masalah karakter. Sekarang siapa yang menjadi modelnya untuk karakter? Nah ini pertanyaan yang perlu diselesaikan dengan serius ya untuk pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Terus yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan penilaian yang benar, ya penilaian yang baik. Ini harus ada agreement ya di sekolah itu. Kalau kita mau memberikan nilai A misalnya, A itu artinya apa sih? Oh anak itu sudah bisa memiliki karakter yang baik. Oke, itu general ini kan ya rule-nya. Tapi yang dimaksudkan baik itu harus definisikan. Baik itu apa? Ya misalnya secara konkretnya, oh anak ini setiap ketemu dengan guru dia selalu menyapa. Setiap kali ketemu dengan orang lain dia selalu ramah. Ya, apakah itu menunjukkan karakter yang baik? Nah, bagaimana kita menilai hal itu? Ya. Misalnya, oh setiap ketika dia itu bertemu dengan orang 10 kali, 9 kali dia ramah. Nah itu berarti karakternya dia baik. Maka ini adalah suatu hal yang kita bisa pikirkan dengan lebih serius. Tapi bisa di-challenge juga. Misalnya orang bertanya, nah kalau dia cuma 8 kali dari 10 kali ketemu orang. Oh iya itu masih baik. Kalau cuma 7 kali, ya itu ya masih baik lah. Kalau cuma 6 kali, ya kurang baik lah. Kalau 5 kali, kurang baik. Nah, perbedaan antara 7 dan 6, itu kan tipis. Cuma beda 1. Kenapa yang satu nilainya baik, yang satu nilainya kurang baik?
terus lagi turun misalnya, kalau cuma 4 kali, oh itu tidak baik. Tadi yang 5 kurang baik, kenapa kok yang 4 jadi tidak baik? Ini perbedaannya luar biasa besar. Apalagi kalau sampai itu dilaporkan di rapor, kalau ditulis, ya kan, bahwa karakter kita itu kurang baik atau karakternya itu tidak baik. Apakah itu akan memberikan suatu dorongan atau encouragement untuk anak itu bersikap yang baik? Misalnya seperti ini harus dengan serius loh dipikirkan, ini bukan sesuatu hal yang dengan gampang kita bisa anggap remeh, ya kan? Nah, yang terakhir ini adalah berurusan dengan metode. Ya. Waktu kita mau mengajarkan pendidikan karakter, metodenya apa? Metodenya itu adalah kuliah. Jadi ada guru yang ngomong tentang karakter yang baik itu adalah ketika kita itu lihat orang miskin, kita memberikan makanan. Karakter yang baik itu adalah ketika kita bertemu dengan orang lain, maka kita itu bersikap ramah. Lalu dihafalkan, lalu diujiankan tertulis, ya kan? Lalu dijawab. Nah, kalau sudah dijawab berarti dia sudah memiliki karakter yang baik. Apakah itu metodenya? Nah, kita semua sudah tahu bahwa yang seperti ini itu tidak bisa untuk menjadikan atau mendidik karakter seseorang, ya kan? Maka harus dipikirkan metode yang berbeda, bukan metode seorang guru berdiri di depan lo kasih kuliah lalu diujiankan dengan sistem hafalan, tidak bisa. Lalu yang seperti apa? Nah, ini yang mesti dipikirkan dengan serius bagi para pendidik.